deine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für... 5 hal inilah yang jadi alasan kenapa Hitler sangat membenci orang Yahudi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang membenci Yahudi melebihi Hitler, dan tidak seperti kita yang jika benci seseorang, mungkin hanya akan diam dan menghindar. Hitler merealisasikan kebenciannya dengan cara yang maha ekstrim. Lewat Holocaust, sang pemimpin Nazi ini membunuh sekitar 5 juta orang Yahudi. 5 juta manusia yang dibunuh Hitler itu setara dengan orang sekabupaten. Tentu ada alasan kenapa Hitler begitu benci dengan Yahudi, dan alasan tersebut pasti bukanlah sesuatu yang remeh. Menurut sejarawan, sejak kecil Hitler memang sudah sangat anti dengan Yahudi. Kemudian rasa ketidaksukaannya ini tumbuh dan berkembang seiring dengan segala kesuksesan yang didapatkannya. Hingga ketika di puncak, akhirnya sang diktator ini meluapkan kebenciannya dengan membantai jutaan Yahudi. Yang mungkin salah satunya adalah orang tua dari sang mantan pacar semasa ABG-nya, yang juga adalah orang Yahudi. Secara terperinci, berikut ini adalah alasan-alasan kenapa Hitler begitu benci dengan Yahudi, sampai-sampai harus dengan membantai jutaan dari mereka. Mari kita simak videonya. Sebagian orang Eropa zaman dahulu percaya jika Yahudi adalah sumber kekacauan. Entah siapa yang pertama memulai anggapan ini, namun gara-gara itu mulailah lahir sikap anti-Yahudi. Bahkan Black Death, si wabah penyakit mematikan itu juga ada yang menganggapnya sebagai ulah Yahudi. Hitler rupanya juga percaya akan hal tersebut. Sejak kecil Hitler mendapatkan doktrin tentang Yahudi yang jahat. Keyakinan Hitler akan hal tersebut juga makin bertambah ketika ia mengalami banyak pengalaman buruk yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Misalnya neneknya yang mati ketika dirawat seorang dokter Yahudi, atau ibunya yang harus bekerja di rumah orang-orang kaya Yahudi. Dari semua pengalaman dan anggapan buruk ini, sikap anti-Yahudi Hitler pun terpupuk sempurna. Ketika masih belum meroket sebagai pemimpin tunggal Nazi, Hitler harus melewati banyak fase hidup yang suram. Salah satunya adalah berjibaku dengan kemiskinan. Hitler pernah harus bersusah payah hanya untuk hidup normal. Di waktu yang sama ia mendapati realita kalau banyak orang Yahudi yang hidup enak tanpa bekerja keras. Kala itu orang-orang Yahudi Jerman memang menguasai banyak sektor ekonomi yang penting. Hasilnya pun secara finansial mereka sangat mapan. Hitler tidak menyukai ini. Di samping ia juga melihat ketimpangan yang benar-benar miris. Maka semakin bencilah sang calon Fuhrer ini kepada Yahudi. Pasti kita pernah mendengar soal konspirasi Yahudi. Ini adalah tentang anggapan jika di masa depan nanti Yahudi akan mendominasi dunia dan mengontrol apa yang ada di dalamnya. Entah benar atau tidak, hal ini masih jadi abu-abu sampai hari ini. Namun Hitler sangat percaya jika yang akan terjadi memang seperti itu. Makanya untuk bisa mencegah Yahudi menjalankan misi New World Order mereka, Hitler pun melakukan Holocaust. Membantai Yahudi sebanyak mungkin, sehingga mereka tak punya cukup masa untuk menyongsong agenda tatanan dunia baru tersebut. Pengikut Hitler pun banyak yang beranggapan sama dengan sang pemimpin.
Dan ini pula yang turut memuluskan rencana Holocaust yang ngeri itu. Dalam Perang Dunia Pertama, Hitler belumlah melejit, tapi ia turut ambil bagian dalam Perang Global Pertama itu. Jerman dalam perang ini kalah telak, bahkan mereka diduga sampai hutang puluhan ribu ton emas. Kekalahan ini sendiri disebabkan oleh banyak hal, tapi lagi-lagi Hitler berkeyakinan jika alasan kenapa Jerman dipermalukan adalah karena orang-orang Yahudi. Menurut Hitler, orang Yahudi bagaikan sebuah parasit yang merongrong Jerman dari dalam dan kemudian membuatnya lemah sehingga mudah dikalahkan. Jerman sebelumnya sangat kuat, tapi Yahudilah yang membuat negara ini lemah. Soal Hitler yang menyalahkan Yahudi atas kekalahan Jerman termuat dalam buku berjudul How World War I Led the Holocaust. Dalam sebuah buku berjudul Protocol of the Elder of Zion yang menjadi handbook orang-orang Yahudi, dikatakan jika bangsa paling bermartabat di dunia adalah Yahudi. Mengetahui ini tentu saja Hitler menolaknya mentah-mentah. Menurutnya bangsa terbaik di dunia adalah bangsa Aryan. Aryan atau ras murni Jerman di mata Hitler adalah bangsa yang berkedudukan paling tinggi di muka bumi. Yahudi adalah rendahan yang tak lebih terhormat dari serangga, dan mereka harus dimusnahkan agar tidak menjadi benalu. Tak hanya soal anggapan lebih mulia, Hitler juga mengobarkan res purity atau kemurnian ras di Jerman. Konsekuensinya adalah non-Aryan harus dilenyapkan, terutama orang-orang Yahudi. Inilah alasan-alasan mendasar kenapa Hitler begitu benci Yahudi hingga akhirnya membantai jutaan di antaranya. Holocaust sendiri konon bukanlah hal terburuk yang bisa dilakukan Hitler. Seumpama Nazi menang di Perang Dunia Kedua, mereka pasti sudah melancarkan agenda pemusnahan total Yahudi di seluruh dunia. Akan tetapi benar tidaknya Hitler sejahat itu, membunuh katanya sampai 5 juta orang Yahudi, hanya Tuhanlah yang tahu. Karena dalam sejarah kita pasti pernah mendengar kalimat, pemenang peranglah yang menuliskan sejarah. Bisa saja Barat menulis sejarah yang hanya menguntungkan mereka saja. Siapa yang tahu? Semoga informasi ini bisa menambah wawasan sejarah kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.